Perang dagang Amerika-Tiongkok telah berkembang jauh melampaui sekedar pertukaran tarif. Perang ini telah berubah menjadi perebutan kekuatan industri skala penuh. Persaingan sengit untuk mendominasi sektor-sektor utama seperti teknologi otomotif, pertanian, dan industri berteknologi tinggi. Pertarungan ini tidak hanya membentuk kembali pasar dunia, tetapi juga mendefinisikan ulang masa depan perdagangan dunia. Apa artinya ini bagi bisnis, konsumen, dan ekonomi dunia? Tidak ada sektor yang merasakan dampaknya seperti industri otomotif. Ketika Washington memberlakukan tarif 25% untuk baja dan aluminium, produsen mobil bergulat dengan melonjaknya biaya yang mengancam segala hal, mulai dari manufaktur hingga harga kendaraan. Bahan baku ini sangat penting untuk memproduksi mobil, dan ketika harganya naik, harga mobil pun ikut naik. Produsen mobil besar seperti Ford dan GM sudah memperingatkan bahwa kenaikan biaya ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja, penutupan pabrik, dan kenaikan harga yang menyakitkan bagi konsumen. Industri ini sudah menghadapi badai kesulitan yang sempurna, transisi ke kendaraan listrik, kekurangan semikonduktor, dan gangguan rantai pasokan. Sekarang, tarif telah menambah lapisan ketidakstabilan lainnya. Sementara itu, Tiongkok tidak tinggal diam. Sebagai balasan, Beijing telah mengenakan tarif pada ekspor mobil Amerika, yang semakin memperketat cengkeraman pada produsen yang bergantung pada pasar dunia. Ambisi Tesla, Ford, dan GM di Tiongkok sekarang menghadapi hambatan yang besar. Pertanyaan besarnya tetap, bisakah produsen mobil Amerika beradaptasi dengan cukup cepat, atau akankah perang dagang ini mempercepat penurunan dominasi manufaktur Amerika? Lembah Silikon terjebak dalam bencana rantai pasokan. Raksasa teknologi Amerika sangat bergantung pada komponen buatan Tiongkok, dari semikonduktor hingga baterai lithium-ion. Dengan berlakunya tarif impor, biaya produksi meroket. Perusahaan seperti Apple tengah berjuang untuk mengalihkan produksi ke India dan Vietnam. Namun, transisi tersebut sama sekali tidak mulus. Tiongkok membalas dengan membatasi ekspor mineral tanah jarang, yang penting untuk telepon pintar, baterai kendaraan listrik, dan perangkat berteknologi tinggi. Tanpa pasokan bahan-bahan penting ini yang stabil, perusahaan teknologi Amerika menghadapi perlambatan, biaya yang lebih tinggi, dan hilangnya daya saing dunia. Konsekuensinya akan mengubah cara produk teknologi dirancang, diproduksi, dan didistribusikan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini awal dari berakhirnya dominasi Tiongkok dalam manufaktur, atau akankah perusahaan teknologi Amerika berjuang untuk menyesuaikan diri? Bagi para petani Amerika, perang dagang ini adalah mimpi buruk ekonomi. Tiongkok yang pernah menjadi pembeli utama kedelai, daging babi, dan produk pertanian Amerika lainnya, kini telah menutup pintunya, memberlakukan tarif pembalasan yang berat yang telah melumpuhkan ekspor Amerika. Negara-negara bagian seperti Iowa dan Illinois, tempat pertanian menjadi industri tulang punggung, telah mengalami kerugian miliaran dolar. Namun, kekhawatiran yang lebih besar adalah bahwa Tiongkok terus maju. Alih-alih menunggu negosiasi perdagangan, Beijing mendiversifikasi rantai pasokannya, mengimpor kacang kedelai dari Brasil, meningkatkan produksi daging babi dalam negeri, dan melakukan kesepakatan pertanian di Afrika. Pada saat perang dagang ini berakhir, petani Amerika mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali pangsa pasar mereka yang hilang. Akankah Washington merasakan tekanan dan menegosiasikan kesepakatan, atau apakah Amerika Serikat telah kehilangan pasar pertanian yang penting secara permanen? Di luar tarif dan kebijakan perdagangan, perang ekonomi ini terjadi di pasar valuta asing. Tiongkok telah secara strategis mendevaluasi yuan,
membuat ekspornya lebih murah dan lebih kompetitif meskipun ada tarif Amerika. Sementara itu, dolar Amerika melonjak, membuat barang-barang buatan Amerika lebih mahal di pasar dunia. Bolak-balik dalam penilaian mata uang ini lebih dari sekedar perdagangan. Ini adalah langkah politik strategis yang dapat mengguncang pasar dunia. Ketika yuan terus terdepresiasi, ia mengirimkan gelombang kejut melalui sistem keuangan dunia. Investor bersiap menghadapi turbulensi keuangan yang serius, karena khawatir hal ini dapat menyebabkan inflasi, volatilitas pasar yang meningkat, dan kemungkinan tindakan pembalasan dari Washington. Konsekuensi jangka panjang dari pertikaian mata uang ini tidak dapat diprediksi. Jika yuan melemah terlalu banyak, hal itu dapat memicu arus keluar modal dari Tiongkok, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonominya. Sebaliknya, dolar Amerika yang kuat membuat ekspor Amerika kurang kompetitif, yang berpotensi memperlebar defisit perdagangan. Mungkinkah pertikaian ekonomi ini berubah menjadi krisis keuangan besar-besaran dengan efek berantai yang dirasakan di seluruh dunia? Atau apakah ini hanya bab lain dalam persaingan Amerika-Tiongkok yang sedang berlangsung yang pada akhirnya akan stabil? Saat Amerika dan Tiongkok bersitegang, negara-negara lain turun tangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Pusat-pusat manufaktur seperti Vietnam, Meksiko, dan Malaysia melakukan investasi yang besar, karena perusahaan mencari alternatif untuk rantai pasokan Tiongkok. Negara-negara ini dengan cepat memperluas kemampuan industri mereka, memodernisasi infrastruktur, dan memberikan insentif yang kompetitif untuk menarik perusahaan multinasional dari Tiongkok. Pada saat yang sama, Rusia dan negara-negara Timur tengah memperkuat peran mereka sebagai pemasok energi utama Tiongkok, mengurangi ketergantungan Beijing pada minyak dan gas Amerika. Pergeseran strategis ini memungkinkan Tiongkok untuk mengamankan kontrak energi jangka panjang sambil menghindari tekanan ekonomi Barat. Sementara itu, Uni Eropa dengan hati-hati menavigasi hubungan ekonominya dengan Washington dan Beijing. Negara-negara Eropa menghadapi keputusan yang sulit karena mereka berusaha untuk menyeimbangkan kemitraan perdagangan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menegakkan aliansi politik. Pergeseran ini dapat secara permanen membentuk kembali perdagangan dunia, yang berpotensi memperpanjang perang dingin ekonomi antara dua ekonomi terbesar. Bagi bisnis dan konsumen, ini berarti mengembangkan rantai pasokan, mengubah perjanjian perdagangan, dan kondisi pasar yang tidak pasti. Kesulitan nyata bagi negara-negara berkembang adalah mempertahankan pertumbuhan yang baru ditemukan. Dapatkah negara-negara berkembang ini menantang dominasi manufaktur Tiongkok? Atau apakah ini hanya penataan ulang sementara, sebelum Tiongkok mendapatkan kembali bentengnya? Perang dagang ini bukan hanya tentang ekonomi. Ini adalah kebuntuan politik berisiko tinggi yang dapat mendefinisikan ulang hubungan internasional. Tiongkok secara strategis menargetkan industri yang memiliki pengaruh politik di Amerika Serikat, dengan fokus pada pertanian dan manufaktur, dua sektor besar dalam ekonomi negara bagian yang sedang berkembang. Tiongkok tidak sekedar bereaksi. Tiongkok juga menjalankan strategi ekonomi jangka panjang yang dirancang untuk menggeser kekuatan dunia. Melalui prakarsa sabuk dan jalan, Beijing memperluas jaringan perdagangan di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Beijing juga melakukan investasi besar-besaran untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar Amerika. Proyek infrastruktur, perjanjian perdagangan, dan kolaborasi keuangan merupakan alat utama dalam rencana besar Tiongkok. Pertanyaan besarnya tetap, dapatkah Amerika melawan strategi ekonomi jangka panjang Beijing,
Atau apakah kita sedang menyaksikan awal dari pergeseran dunia yang mendasar? Akankah investasi strategis Tiongkok menghasilkan dominasi jangka panjang? Atau akankah faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi atau perlawanan politik menghambat ambisinya? Apa pendapat Anda tentang perang dagang Amerika-Tiongkok? Menurut Anda, apakah Amerika dapat merebut kembali kekuatan industrinya? Atau apakah kebangkitan Tiongkok tidak dapat dihindari?